Tugasku menemanimu. 你们身为神形，却掀起战争，使生灵涂炭，海神之戒。Hai sahabat Pasuk, kembali bersama Miminata di sini. Kali ini kita akan melanjutkan menyelam dalam alur cerita novel Solen 2.5 Legenda Alam Dewa. Sebelum masuk ke dalam cerita, Mimin ingatkan, jangan lupa like, comment, and subscribe. Tanpa berlama-lama, Solen 2.5 Legenda Alam Dewa. Mari kita lanjutkan. Daihao, kenapa? Tidakkah kamu mendengarkannya? Kata Dewa Perang Dai Mubai dengan marah. Daihao tersenyum pahit dan berkata, bagaimana ini bisa dilakukan? Senioritas tidak dapat dikacaukan. Anda adalah yang lebih tua. Ayo Dewa Emosi, cepat dan masak untuk kita. Buat lebih banyak hari ini dan mari kita minum nanti. Oke. Dewa Emosi Dai Yuhao setuju dengan senyuman dan bergegas bekerja. Jangan melihat fakta bahwa dia memiliki status tinggi di sini, tetapi dia juga yang berstatus paling rendah di keluarganya. Di 3 rumah kayu ini, 3 pasangan tinggal. Pada hari kerja, dia bertanggung jawab untuk memasak dan Dewi Kubu-Kubu bertanggung jawab atas kebersihan. Keluarga ini bahagia dan di alam dewa ini adalah keluarga besar yang relatif langka. Namun di tengah kebahagiaan mereka, suara tajam tiba-tiba terdengar tanpa peringatan. Untuk makanannya, kau tidak perlu terburu-buru untuk membuatnya. Ikutlah dengan kami dulu. 4 sinar cahaya yang berbeda juga muncul dari 4 sudut. Sinar cahaya ini baru saja muncul dan mereka luar biasa. Dengan rumah kayu sebagai pusatnya, area ribuan meter persegi diselimuti di dalamnya. Keempat sinar itu adalah emas tua, biru tua, merah muda tua, dan biru tua. 4 kecemerlangan yang berbeda memenuhi langit dengan pikiran menakutkan. Dalam sekejap, satu demi satu roh jahat berkeliaran. Langit telah sepenuhnya tertutup. Apa ini? Dewa Perang Dai Mubai melihat perubahan di langit dengan heran. Dia telah berada di alam dewa selama bertahun-tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti ini. Di alam dewa, meskipun ada perselisihan, tetapi sangat sedikit. Setiap dewa memiliki wilayahnya sendiri dan biasanya jarang pergi kecuali jika sesuatu yang besar terjadi di alam dewa. Dan antara dewa dan dewa, bahkan jika ada perselisihan, biasanya dilaporkan langsung ke komite alam dewa, meminta komite alam dewa untuk memutuskan. Ketika datang ke pertempuran itu benar-benar langka. Pada saat ini, cahaya 4 warna yang tiba-tiba muncul jelas karena sesuatu yang tidak baik dan nafasnya cukup kuat. Jadi itu wajar bagi mereka. 4 sosok keluar perlahan dari 4 arah yang berbeda dan masing-masing dari mereka memancarkan aura yang berbeda. Dewa Emosi yang memiliki wajah sederhana dan jujur yang berlutut sebelumnya telah berdiri tegak saat ini dan dalam sekejap dia melindungi kedua orang tuanya. Orang tuanya hanya bisa dianggap sebagai makhluk tingkat rendah di alam dewa dan mereka sama sekali tidak cocok untuk bertarung di alam dewa. Dewa Perang, Dewi Kecepatan, dan Dewi Kupu-Kupu juga melangkah maju dan keempatnya membentuk lingkaran melindungi orang tua Dewa Emosi di tengahnya. Siapa kalian? Dewa Emosi berteriak dengan suara yang dalam. Pada saat yang sama lingkaran cahaya perlahan muncul dan auranya sendiri mulai menjadi aneh. Itu adalah serangkaian fluktuasi emosi dan setiap jenis fluktuasi akan menyebabkan 4 kecemerlangan di udara sedikit bergetar. Lingkaran 7 cincin Dewa tingkat 1. Namun di belakang keempat orang yang mengelilingi mereka, lingkaran cahaya mereka juga naik dan bahkan ada 7 cincin juga. 4 dewa tingkat 1. Ekspresi terkejut melintas di mata Dewa Perang. Yang perlu diketahui bahwa hanya ada 18 dewa tingkat 1 di alam dewa. Sinar cahaya pada keempat orang ini memiliki ciri khas masing-masing dan identitas mereka secara alami siap untuk diungkapkan. Kalian... Dia pertama kali melihat pria dengan lingkaran emas gelap di tubuhnya. Tubuh kecil tetapi kepalanya sangat besar, dengan cahaya dingin samar di matanya dan suara yang tajam. Apakah kau salah satu dewa dosa asal?
Dewa keserakahan. Roda cahaya keemasan gelap menahan diri dan dewa keserakahan itu tersenyum dan berkata, "Ya, aku dewa keserakahan." Dewa perang Dai Mubai menoleh ke arah lain dan melihat ke arah pemilik lingkaran hijau gelap. Pria ini adalah pria gemuk besar. Matanya tampak terbuka dan tertutup. Tubuhnya bergoyang dan dia tampak seperti akan tidur kapan saja. Dewa kemalasan. Dewa kemalasan yang gemuk itu sepertinya masih setengah tertidur. Dewa perang perlahan melayang dan melihat kedua arah di belakangnya. Cahaya merah muda gelap memancar keluar dan lingkaran merah muda gelap juga memiliki 7 lingkaran cahaya yang bersinar di dalamnya. Tetapi itu adalah seorang wanita. Alisnya berkerut dan sepertinya ada keengganan dan kecemburuan yang tak hitung jumlahnya di matanya. Dewi kecemburuan. Di bawah roda cahaya 7 lapis biru tua, seorang pria yang sangat tampan dengan rambut emas panjang berjalan dengan bangga. Dia hanya melirik dewa perang dan matanya penuh dengan penghinaan. Dewa kesombongan. "Ya, ini kursi ini, kenapa tidak kau ambil saja?" Dewa kesombongan berteriak dengan arogan. Dewa perang Dai Mubai melirik keempat dewa dengan dingin dan berkata dengan dingin, 7 dosa mematikan, 7 dewa dosa asal. 4 dari mereka datang ke rumah kami hari ini. Sangat jarang. Aku tidak tahu apa yang ingin kalian lakukan di sini hari ini. Aku bertanya pada diri sendiri bahwa aku tidak pernah berurusan dengan kalian, para dewa dosa asal. Dewa keserakahan tersenyum dan berkata, "Ya, kita belum pernah berurusan satu sama lain, tapi siapa yang menjadikanmu saudara laki-lakinya? Nah, anak perempuan dan menantunya ada di sini juga. Bagus-bagus, bawa saja kembali dan biarkan keluargamu bersatu kembali. Kau akan berurusan dengan ayahku. Kau sangat berani." Dewi kupu-kupu Tang Wutong sangat marah dan berteriak dengan suara dingin. Sepasang sayap kupu-kupu ungu emas besar terbentang dari belakangnya. Mata dewa emosi dingin, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, hanya memegang tangan Dewi kupu-kupu. Dewa kesombongan itu berkata dengan jijik, "Tapi hanya ada satu dewa tingkat 1. Tuhan sebenarnya memerintah kita dan meminta kita berempat untuk berkumpul denganku sendiri. Itu sudah cukup untuk menangkap mereka semua." Setelah mendengar kata-kata para dewa dosa asal, dewa perang Dai Mubai mau tidak mau tenggelam dan dia sudah mengerti mengapa dewa dosa asal ini datang. Apa yang mereka lawan bukanlah keluarga mereka, tetapi saudara baiknya, yaitu Dewa Laut Tangsan yang bertanggung jawab atas alam dewa. Dan karena mereka berani melakukan hal seperti ini, mereka pasti sudah membuat rencana yang matang. Dewi kecepatan berteriak, "Apakah dewa kehancuran akan memprovokasi perang di alam dewa? Jika dia mengambil ketidakadilan yang begitu besar, tidakkah dia takut akan hukum alam dewa?" Dewa kesombongan berkata dengan bangga, "Itu tergantung pada siapa yang mengendalikan hukum alam dewa ini." 4 dewa dosa asal berkumpul di depan halaman tempat keluarga dewa emosi tinggal. Tekanan besar membuat ekspresi keluarga dewa emosi menjadi sangat khusyuk. Dewi kecemburuan berkata dengan ekspresi dingin dan cemburu, "Lalu apakah Dewa Laut Tangsan benar-benar dapat mengendalikan alam dewa? Dia tidak memiliki kualifikasi seperti itu sama sekali. Ini sudah waktunya." Dewa perang menarik nafas dalam-dalam, pupil matanya berangsur-angsur menjadi lebih tajam dan niat bertarung yang mengerikan tiba-tiba meledak darinya. Nafas yang kuat tiba-tiba dipercepat oleh aliran udara dan ada suara siulan samar dan tubuhnya mengikuti. Setelah itu mulai berkembang. Masalahnya telah sampai pada titik ini. Tidak ada gunanya bicara omong kosong. Kita harus buru-buru keluar dari sini dan membicarakan hal-hal lain. Ayah dari dewa emosi memiliki ekspresi yang sangat tenang saat ini. Dia menepuk bahu dewa emosi dan berkata dengan ringan, "Nah, jangan khawatir tentang kami. Kami telah hidup selama beberapa dekade dan kami telah hidup bersamamu selama beberapa dekade. Bersama-sama kita semua bahagia." Tubuh dewa emosi sedikit bergetar, tapi di matanya ekspresinya menjadi tegas. Kehendaknya sangat kuat dan dia telah berkultivasi dari manusia biasa menjadi dewa selangkah demi selangkah. 4 dewa tingkat pertama, maka ayolah. Lingkaran 7 lapis di belakang punggungnya bersinar terang dan fluktuasi emosional yang kuat yang berpusat
di tubuhnya tiba-tiba meledak. Tidak hanya dia, tetapi juga Dewi kupu-kupu di sampingnya. Cahaya ungu emas naik dan kemudian secara bertahap tumpang tindih dengan cahaya ilahi yang berasal dari Dewa Emosi, dan ada penggabungan yang samar. Pada awalnya, ketika mereka bersama-sama di benua Doulo, kemampuan mereka dapat bergabung satu sama lain. Kemudian, setelah kultivasi mencapai tingkat dewa, tubuh manusia tidak dapat lagi menanggung penggabungan pada tingkat itu. Tetapi, setelah menjadi dewa, dia dibaptis oleh kekuatan suci dari alam dewa dan kemampuan aslinya telah dipulihkan. Dewa kehancuran mengirim 4 dewa tingkat pertama untuk berurusan dengan mereka, yang jelas sangat masuk akal. Bukan hanya karena Dewa Emosi adalah dewa tingkat 1 dan Dewa Perang juga merupakan puncak dewa tingkat kedua. Dewa Emosi dan Dewi Kupu-kupu, Dewa Perang dan Dewi Kecepatan semuanya memiliki kemampuan yang dibawa dari benua Doulo yang disebut sebagai keterampilan fusi roh pelindung. Tentu saja itu sekarang harus disebut sebagai keterampilan fusi jiwa karena ada sedikit perselisihan di alam dewa. Bahkan dewa kehancuran yang merupakan penegak hukum alam dewa tidak tahu seberapa banyak yang dapat dicapai keterampilan fusi jiwa mereka. Cahaya lembut berkedip dan udara sedikit berputar. Cahaya pada 4 dewa dosa asal juga berkembang. Mereka tidak hanya ingin menangkap 6 orang di depan mereka, tetapi pada saat yang sama mereka tidak bisa membiarkan aura pertempuran di sini menyebar. Di Dewan Alam Dewa, Tangsan diam-diam menangani tugas resmi di ruang itu. Akhir-akhir ini mungkin karena firasat yang mendekat, suasana hatinya menjadi sedikit cemas karena firasatnya tidak diketahui dan dewa-dewa lain tidak memiliki perasaan yang sama. Dia bahkan tidak dapat mengambil tindakan apapun untuk bersiap. Bagaimanapun fondasi di alam dewa masih terlalu dangkal. Dalam beberapa dekade terakhir, meskipun ia bertanggung jawab atas alam dewa selalu damai dan setiap dewa sangat mandiri. Sulit untuk memerintah mereka kecuali jika mereka dengan tulus diyakinkan. Adapun bagaimana cara melawan krisis yang tidak ketahui, mereka hanya bisa mengandalkan akumulasi alam dewa selama bertahun-tahun. Meskipun krisis ini hebat, seperti gunung besar, Tangsan masih samar-samar merasa bahwa dalam krisis ini masih ada peluang untuk bertahan hidup. Namun dia tidak bisa lagi membuat penilaian yang lebih akurat. Aku harap krisis ini bisa datang lebih lambat. Tangsan menghela nafas dalam. Setidaknya tunggu sampai putranya lahir. Pada saat itu Showu akan dapat membantu dirinya sedikit. Dalam 6 bulan terakhir alam dewa menjadi tenang dan dewa kehancuran tampak banyak menahan diri. Dia jarang berbicara di setiap pertemuan dan dia tidak mengajukan pertanyaan atau provokasi. Namun Tangsan tentu tidak akan berpikir bahwa bos besar alam dewa ini akan tenang begitu saja. Ketenangannya mungkin hanya karena dia menginginkan jaminannya. Masih ada setengah tahun dan waktu yang disepakati telah tiba. Jika pada saat itu, jika krisis ini belum datang, dia hanya dapat mendukungnya dalam perluasan alam dewa. Semoga dia benar. Sekarang Tangsan sebenarnya berharap dia salah dan dia juga mengerti bahwa setiap proposisi dewa kehancuran disahkan dan berhasil, maka posisi Tangsan sendiri di alam dewa akan anjlok. Pada saat itu mungkin dia sendiri harus melepaskan kekuatan untuk memerintah alam para dewa. Namun meski begitu, Tangsan senang. Setidaknya malapetaka itu tidak datang. Dewa kebaikan dan dewa kejahatan tidak ada di dalam komite para dewa hari ini. Ada beberapa masalah di dunia yang dulu mereka miliki. Dewa kebaikan dan dewa kejahatan asli yang bereinkarnasi di sana mengalami masalah dan mereka sudah tidak mampu melakukannya. Awalnya menurut aturan alam dewa, dilarang untuk ikut campur dalam urusan dunia manusia, tetapi bagaimanapun juga 2 mantan raja dewa memiliki pencapaian yang tak tertandingi di alam dewa. Adapun bagaimana dewa kebaikan dan kejahatan membantu mereka sekarang, Tangsan hanya bisa berdoa untuk mereka. Bagaimanapun keduanya dipilih oleh mereka sebelumnya. Selama proses seleksi mereka benar-benar menderita dan bahkan Tangsan tidak tahan untuk mereka. Tentu saja ketika dia menguji menantunya, dia juga menggunakan trik serupa. Dan lebih banyak lagi, siapa yang meminta menantu laki-laki untuk mengambil putrinya yang paling berharga? Memikirkan putri dan menantunya, Tangsan tidak bisa menahan senyum di wajahnya. Sejak putrinya menikah, dia tidak tahu seberapa berperilaku baiknya dia dari sebelumnya.
Meskipun dia tidak di sisinya, Tang Wutong akan selalu kembali untuk melihatnya. Dia akan segera memiliki adik laki-laki. Aku akan menghubungi mereka kembali besok untuk makan bersama keluarga. Demikianlah alur cerita novel Solen 2.5 Legenda Alam Dewa untuk hari ini. Sebelum Mimin akhiri, Mimin ingatkan jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena tugasku kan selalu menemanimu.